Dan kadang manusia sering menyalahartikan kasih itu. Jangankan kita kepada Allah ya, antara kita kepada sesama kita juga kita kadang disalahartikan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Haleluya, luar biasa, amin. Ya tidak terasa ya kita sudah memasuki bulan November dan tidak terasa juga 2 bulan lagi, sebulan lagi ya, bulan depan berarti ya. Kita sudah memasuki Natal ya, sudah menjelang tahun 2024. Ya mungkin banyak hal yang kita lalui kalau kita flash di tahun ini, flashback tahun 2023 banyak hal yang kita lalui, ada suka, ada duka ya kehidupan kita. Tapi kita yakin dan kita percaya bahwa kita punya Allah yang penuh kasih, kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kita, amin. Kasih senyum dong sama kanan kirinya biar tidak ngantuk, biar tetap semangat, katakan Allah tetap mengasihi engkau. Haleluya, ya saya punya sedikit cerita, ya begini. Keluarga kami adalah keluarga yang punya latar belakang bulu tangkis ya, mungkin semua sudah tahu beberapa dari adik-adik papa saya itu pelatih badminton ya. Jadi tidak heran kalau misalnya klub pertama mungkin ya, persekutuan pertama di luar persekutuan yang benar-benar doa rohani itu badminton gitu kan. Nah, saya gini-gini ini pernah jadi juara Bu, Bapak Ibu Saudara sekalian, juara dua lomba tingkat SMP ya, SMP benar-benar saat SMP, tapi jangan dibayangkan SMP 1, SMP 2 ketemu, jangan dibayangkan, hanya intern SMP ya, hanya antar kelas gitu kan, ekstrakurikuler gitu kan. Nah waktu itu ada beberapa lomba, salah satunya badminton, terus cerdas cermat, saya ikut ya kan. Saya meraih juara 2 ya, jujur saja saya tidak pernah berlatih yang secara intens. Ya dulu saya pernah berlatih di klubnya Pak Tuntun pernah ya. Sehari datang, pulang badminton badannya sakit semua Bapak Ibu Saudara sekalian, liburnya sebulan. Ya kemudian memicu semangat lagi ya biar datang gitu ya latihan ya kan. Datang lagi, pulang badannya sakit lagi, libur lagi sebulan ya. Nah saya ikut badminton, saya berpikir mungkin keluarga saya kan darahnya badminton, bulu tangkis gitu kan, siapa tahu saat saya tanding kuasa Tuhan turun gitu kan. Jadi saya bisa menjadi juara. Tapi ternyata tidak ya, latihan yang intens, setiap hari kontinu itu mempengaruhi. Saat saya baru memulai pertandingan, baru babak pertama saya KO ya, kehabisan tenaga. Ya, tidak ada tenaga lagi. Waktu itu sampai saya kan satu kelas sama anaknya Pak Memen waktu itu. Sampai gemes, Maya kamu sudah gak ada tenaga Pak, untuk ngomong aja gak ada ya. Makanya saya terkagum-kagum saat kemarin PB Raja Wali tanding, bisa satu hari itu, satu malam itu bisa 3 kali pertandingan ya, kok gak habis gitu tenaganya ya. Coba bayangkan kalau waktu itu Pak Antipas juga nekat ikut main Pak, mungkin kita senasib ya Pak ya, pasangan yang kehabisan nafas dalam satu babak mungkin ya Pak. Kan jodoh Pak ya, satu frame, satu gelar ya, kehabisan nafas, kehabisan tenaga. Nah ternyata latihan yang intens, kedisiplinan pelatihan itu diperlukan untuk meraih sesuatu, untuk menjangkau sesuatu. Nah kita mau sama-sama belajar apa sih konteksnya dengan renungan firman Tuhan saat pagi hari ini. Kita sama-sama tahu, kita pernah belajar bahwa kita itu punya Allah yang penuh kasih, amin. Amin ya, punya Allah yang penuh kasih ya, Allah yang benar-benar mengasihi kita ya. Nah kita mau sama-sama belajar, waktu itu kita belajar kasih Allah adalah kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang tidak membeda-bedakan untuk semua orang. Nah kita mau belajar lebih dalam, kasih Tuhan itu kasih yang seperti apa ya, karena kita kadang beranggap kalau karena Tuhan mengasihi saya, hidup saya lancar. Hidup saya selalu tidak ada tantangan, keluarga saya aman sentosa, ya pekerjaan saya aman karena Tuhan mengasihi saya. Ya saya percaya sama Tuhan, saya ini anaknya Tuhan, maka tidak ada tantangan kehidupan. Ya, tapi dari hal yang kecil itu kita sama-sama belajar, saya anak Tuhan loh, saya mengasihi Tuhan, saya pelayanan, saya punya darah
paling tidak DNA pemain bulu tangkis lah, tetapi saya tetap kalah. Karena saya tidak ada perjuangan untuk berlatih ya. Istilahnya sudah menyerah karena capek gitu kan. Tidak ada gairah untuk meraih, untuk berlatih supaya saya mencapai sesuatu. Ya, karena mungkin saya menganggap Tuhan mengasihi saya, sebelum latihan saya berdoa puasa 7 hari 7 malam, ya supaya saya dimenangkan, lawan saya KO pingsan paling enggak ya. Ternyata tidak, ya. Kasih Allah tidak yang seperti itu, karena kita percaya sama Tuhan, karena kita mengaku Allah sebagai Bapa kita, maka jalan hidup kita selalu lancar, tidak ada tantangan kehidupan ya. Selalu aman, sentosa, damai, sejahtera, 7 turunan, itu yang dimau semua orang. Ternyata tidak seperti itu yang diinginkan oleh Tuhan. Kita mau sama-sama buka Alkitab kita. Di Ibrani 12 ayat 6 sampai 11. Ya mungkin kita bisa membaca bergantian ya. Ibrani 12 ayat 6 sampai 11. Saya nanti membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat, kebalik, saya yang genap, Bapak Ibu Saudara sekalian yang ganjil. Oke, ayat ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Amin ya, kita sama-sama belajar, sama-sama kita sudah belajar bahwa Allah adalah kasih ya. Allah mengasihi setiap umat, mengasihi saya, mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian, mengasihi kita yang berkenan dan kadang kita yang ngeyelan, kadang yang kita berdosa, kadang yang kita mungkin punya pikiran, Tuhan mengapa saya seperti ini, yaitu Tuhan mengasihi kita semua. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa Allah tidak hanya mempunyai sifat kasih, ya, tetapi juga Dia juga Allah yang adil, ya, Allah yang adil, Allah yang kemudian bersikap kudus, Allah yang suci. Ada sifat lainnya yang menyertai Allah selain Allah itu kasih, ya, Allah itu kasih. Ya, kadang mungkin kita menyangka, ya, dan kadang manusia sering menyalahartikan kasih itu. Jangan-jangan kepada Allah, jangankan kita kepada Allah ya, antara kita kepada sesama kita juga kita kadang disalahartikan arti kasih itu. Ya, kadang mungkin seperti ini, saya mungkin sedang kekurangan ya, saya pinjam uang sayur saya habis buat jalan-jalan, healing misalnya ya, healing keluar kota sendirian misalnya. Nah, saya pikir suami saya itu sayang sama saya, ya, mengasihi saya, boleh dong, baru seminggu habis saya minta lagi, ya, minta jatah lagi uang sayur saya. Alasannya karena suami saya sangat-sangat mencintai saya, ya, sangat-sangat mengasihi saya, memakai alasan kasih itu untuk membenarkan perbuatan kita. Ya, kita sering menyalahgunakan arti kasih itu. Ya, kita menganggap kasih itu memberi apapun tindakan kita, apapun perbuatan kita salah sering mengartikannya. Kita kadang menganggap, Allah itu penuh kasih, berarti Dia adalah Allah yang pemaaf tanpa batas. Misalnya saya sedang banyak masalah, saya ngambek, gak mau ke gereja. Nanti kalau masalah saya sudah selesai, saya kan tinggal minta maaf sama Tuhan. Tuhan kan Allah yang penuh kasih.
Kemudian kadang kita lupa berdoa, ya kalau banyak masalah, banyak tantangan, banyak persoalan. Kita lupa sama Tuhan, kita tidak bilang sama Tuhan apa masalah kita pikir kita bisa menyelesaikannya sendiri dengan kekuatan kita. Kemudian kita berpikir nanti minta maafnya belakangan, karena kita punya Allah yang penuh kasih. Kadang kita salah mengartikannya. Kita pikir karena kita punya Allah yang penuh kasih, maka dia punya pemaafan ya yang tiada batas, pemakluman kepada sifat kita, pemakluman kepada ketidaktaatan kita, pemakluman yang tiada batas, kesabaran yang tiada batas karena dia Allah yang penuh kasih. Kadang kita berpikir seperti itu. Nah, tetapi kita mau sama-sama belajar. Kasih Allah bukan hanya kasih yang menuruti segala kehendak kita. Bukan kita yang mengatur Tuhan, karena kita menyangka kita punya Allah yang penuh kasih. Tuhan, kalau bisa berkat saya sebulan 1 miliar, karena kau penuh kasih, engkau Allah yang maha kaya. Saya tinggal ongkang-ongkang kaki, kemudian ting, ada rekening dari surga ya. Bank surga indah gitu misalnya kan, sebulan ya, karena saya kan punya Allah yang maha kaya, punya Allah yang penuh kasih, maka Allah harus menuruti segala kehendak kita, segala keinginan kita, segala apa yang kita cita-citakan yang ingin kita raih tanpa kita melakukan apapun. Ya, karena kita salah mengartikan kasih Allah kepada kita. Nah, kita mau sama-sama belajar. Kasih Allah adalah kasih yang mendidik. Oke. Next. Ya, kasih Allah bukan hanya kasih yang memberi tetapi juga kasih yang mendidik. Ya, seperti orang tua mengasihi anak-anaknya. Nah, sekarang saya mau tanya, khusus ya, khusus kepada orang tua di tempat ini. Berarti termasuk saya ya. Nah, di sini angkat tangan. Oke dong, pasti di sini semua mengasihi anak-anak kita. Yang enggak mengasihi angkat tangan. Siapa tahu ada loh yang menyesal punya anak. Tidak ada ya. Nah, sekarang tentu kita mengasihi, menyayangi anak-anak kita, benar? Nah, siapa di sini yang karena sangat-sangat mengasihi anak-anak kita, tidak pernah menegur, memarahi, mendidik anak kita? Angkat tangan. Misalnya anak kita melakukan kesalahan, gak apa-apa nak, ya papa maafkan, ya. Tidak apa-apa Pak, nak, papa memaafkan karena papa adalah orang yang penuh kasih. Ada di sini seperti itu? Tentu tidak, paling tidak kita pasti pernah mendidik, memarahi anak kita, ya, mengajar anak kita, mendisiplin anak kita. Dengan tujuan apa? Tujuan supaya anak kita kelak menjadi seseorang yang baik, ya. Saya juga pernah punya orang tua, ada mama saya di sini ya. Seingat saya, almarhum papa saya itu sangat menyayangi saya sama adik saya. Benar-benar mengasihi adik dan saya. Ya, itu saya ingat dan benar-benar mengasihi kita. Kita sering kemana-mana, dulu kan adanya sepeda motor kan. Kita sering kemana-mana bertiga, papa saya nyetir di depan, kemudian adik saya di tengah, saya di belakang ya, kemana-mana kami bertiga, ya ke toko bertiga. Kemudian misalnya kami punya keinginan apa, biasanya papa saya itu mengusahakan ya, kami ingat waktu itu lagi zaman-zamannya booming-boomingnya itu Meteor Garden ya. Gini-gini saya juga dulu pernah mengidolakan itu, yang namanya Tom Mingse. Ya, siapa di sini yang dulu pernah mengidolakan Tom Mingse? Ada yang angkat tangan itu di belakang. Ya, nah saya gini-gini juga dulu pernah mengidolakan Tom Mingse. Ya, nah papa saya tahu, saya senang sama yang namanya si Tom Mingse. Nah, dia tuh kemudian mengusahakan sampai saya tuh punya posternya tuh banyak ya. Ada saksinya itu, posternya, fotonya, mungkin pensilnya, apalagi ya bukunya, semua yang bergambar Tom Mingse. Ya. Itu bukti bahwa papa saya mengasihi saya, dia mengerti hobi saya. Kalau adik saya senangnya si Hua Cele. Ya. Nah, kemudian karena papa saya mengasihi saya, dia melakukan hal seperti itu. Tetapi apakah papa saya tidak pernah menegur saya jika saya melakukan kesalahan? Tidak.
jika saya melakukan suatu kesalahan, papa saya juga mendidik saya. Ya, karena kami berdua anak perempuan, kami punya jam malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, paling tidak jam 9 malam kami harus sudah pulang di rumah. Kalau enggak di SMS-in terus, pulang sudah malam. Ya, kalau misalnya nanti latihannya belum selesai, waktu itu kan saya sering ke gereja ya, naik motor karena latihan singer, latihan WL. Nanti Pak latihannya belum selesai ya gitu kan. Nah kalau sudah melewati jam 9 sudah dapat dipastikan Saptamnya berdiri di depan Bapak Ibu. Papa saya tuh udah sidakep begini nih. Di depan rumah ya. Saya pikir kok saya begini teman ya, tidak punya kebebasan sebagai anak. Ya, setengah jam telat saja papa saya sudah ribut. Ayo pulang, cepet pulang ya. Nah ternyata hal itu terbawa juga sampai papa saya sakit. Saya ingat ya, adik saya juga kalau jam 9 belum pulang ke rumah pasti dia dicari. Kamu cewek loh, jam segini belum pulang, pasti dicari. Saya ingat ya, waktu itu adik saya menikah, papa saya sudah mulai sakit pikun. Ya, sudah mulai ada gejala-gejala, kadang dia lupa, kadang dia ingat. Saya masih ingat. Waktu itu jam 11 malam saya sudah di Puri ya, sudah mau tidur ya Pak Antipas ya. Ditelepon oleh papa saya. Belum halo, belum apa, papa saya sudah marah. Ini si Lala kemana jam 11 malam belum pulang. Dia marahin saya. Saya bilang, Pak, Lala sudah nikah, pulangnya bukan lagi ke MP, tetapi sama suaminya. Kemudian papa saya, oh iya ya, Lala sudah nikah. Kemudian papa saya baru ingat. Ya, dia orang yang mengasihi saya tetapi juga dia mendidik. Setelah saya dewasa, setelah saya punya anak, saya baru ngerti. Ada kekhawatiran-kekhawatiran tersendiri, apalagi jika anak kita anak cewek ya. Anak cewek itu biasanya lebih dijaga. Alin aja kalau jam setengah 10 belum pulang, saya minta tolong, saya kadang WA sendiri. Lin, di mana? Kalau enggak saya suruh minta tolong Pak Antipas. Alin dicari, udah setengah 10, cewek loh gitu kan. Lin, di mana? Ya saya baru merasakan setelah saya punya anak perempuan. Ya, kita tentu punya ketakutan jika anak kita di luar diperlakukan yang tidak benar, diperlakukan yang tidak baik, ya, atau ada apa-apa di jalan, ya. Karena ini cewek, anak cewek biasanya lebih dijaga. Saya baru merasakan itu. Dulu saya nggak mengerti kenapa papa saya menerapkan pengaturan seperti itu. Menerapkan pengaturan anak perempuan jam 9 harus sudah di rumah. Saya pikir itu adalah aturan yang tidak penting ya. Itu mengekang saya nggak boleh bermain seperti anak-anak yang lain. Nggak boleh pergi nongkrong di kafe sampai larut malam. Ya, tidak boleh bergaul yang tidak benar ya. Saya pikir hanya saya tidak punya kebebasan. Tetapi setelah dewasa, setelah punya anak, setelah menikah, saya baru tahu, oh ternyata itu maksud papa saya. Dia menegur saya untuk kebaikan, ya karena dia sangat menjaga anaknya, apalagi anaknya itu perempuan. Ya, soal pelayanan papa saya juga keras. Ya, jika saya misalnya pulang dari latihan, pulang dari mungkin dulu eksis, kemudian saya mengeluh capek, papa saya pasti marahin saya. Kamu kalau ngeluh capek nggak usah ikut pelayanan. Saya pikir, loh anaknya capek-capek kok ya, malah dimarahi. Saya pikir dulu seperti itu. Ya, tetapi saya lihat figur papa saya. Dulu papa saya pelayanan naik motor ke Kroya, ke Cilacap, dia tidak pernah sekalipun mengeluarkan kata capek, tidak pernah sekalipun mengeluarkan kata keluhan. Kadang dia mendengarkan keluhan orang, mungkin 1 jam, 2 jam, 10 jemaat, 10 masalah. Dia tidak pernah mengeluh capek, telinganya panas. Itu saya lihat figur dari papa saya dan sekarang saya mengalaminya sendiri. Kalau saya melihat orang lain mengeluh karena pelayanan itu gimana ya? Karena kita tahu bahwa Tuhan itu sudah mengasihi kita, tetapi kadang kita hanya seperti itu sudah mengeluh, hanya seperti itu sudah mengeluh, hanya seperti itu sudah mengeluh. Dan tidak sadar karena papa saya sangat ketat dalam pelayanan, saya punya tanggung jawab. Kalau saya tidak boleh melakukan kesalahan dalam pelayanan. Saya pernah ingat, waktu itu saya, kita mau ada super fat camp. Ya, waktu itu saya membuat selebaran di gereja, di kantor. Waktu itu masih kantor yang lama. Nah, ternyata selebaran itu ketinggalan. Ya, saya sudah pulang ke rumah saya waktu dulu di MP, ketinggalan. Padahal hari itu juga harus dibagi selebaran itu.
Ya, karena saya pikir saya harus bertanggung jawab atas pelayanan saya, atas tanggung jawab yang sudah diberikan, maka saya naik motor ke sini pagi-pagi. Waktu itu sebelum pergi kerja, sekitar jam 6:30. Lah, entah kenapa di sini kosong ya Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada orang. Dan ternyata saya nggak punya kunci pagar, saya cuma punya kunci kantor. Maka saya tidak kurang akal ya, tidak kurang akal, saya lompat pagar tuh pagi-pagi ya, untuk nggak diteriakin orang. Jadi Joanna, kalau Joanna pernah lompat pagar, kita sama Jo. Saya juga pernah lompat pagar ya, untuk mengambil selebaran itu. Dan karena didikan papa saya begitu ketat, saya jadi punya tanggung jawab, rasa tanggung jawab terhadap pelayanan. Tanggung jawab bahwa itu adalah sebuah gift yang diberikan oleh Tuhan, tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Sebuah berkat yang jangan dijadikan beban oleh kita. Nah, kita mau sama-sama belajar, ternyata Allah kita walaupun Allah yang penuh kasih, Dia adalah Allah yang mendidik, Allah yang menegur, supaya kita menjadi orang yang dewasa dalam Tuhan, supaya ke depan kita menjadi seseorang yang baik, supaya kita belajar dari kesalahan kita, tidak jatuh di lubang yang sama. Ya, kita mau sama-sama belajar. Oke, next. Tuhan mendidik kita seperti ayah mendidik anaknya. Situ dijelaskan, katakan, hai anakku, ya bukan hai saudaraku, hai pembantuku misalnya, hai umatku, hai jemaatku, hai orang lain. Tetapi di situ dikatakan, hai anakku, berarti dengan jelas digambarkan bahwa seperti ayah yang kepada anaknya. Ya, berarti ada sebuah kasih di situ, kasih yang mendidik, ya seperti ayah kepada anaknya. Dan kalau kita mau belajar bahasa aslinya, ya, oke, belum sampai sini. Iya, kita mendapatkan kalimat ganjaran dan ini berasal dari bahasa Yunani. Jangan khawatir kalau ini salah ya. Pak Antipas sudah mengkoreksi. Ya, di sini juga ada Johanna. Ya, kalau Johanna masih ingat bahasa Ibrani, Yunani, kalau salah pasti tahu ya Jo. Ya, kan sudah pendidikan teologi ya, S1 lulus, S2 OTW gitu kan. Nah, pasti kalau salah dia angkat tangan. Cimaya, itu salah Ci gitu kan. Nah, ini sudah melewati apa ya namanya? Ya begitulah ya, sudah melewati SNI kalau ya, kalau di label-label gitu ya. Paedeia, saya nggak tahu salah apa benar bacanya, dari bahasa Yunani. Dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu lebih ke disiplin. Ya, disiplin, berarti disiplin itu adalah kita menegur, tidak hanya sekedar menegur, tetapi dengan sebuah tujuan. Ya, seperti kalau kita di kelas, ya itu sering didisiplin. Kalau misalnya terlambat masuk kelas, pasti kita ditegur gitu kan. Kalau misalnya kita tidak mengerjakan PR, pasti kita dimarahi. Itu didisiplin supaya kita menjadi benar, supaya kita tahu kesalahan kita ya. Nah, itu artinya didisiplin. Dan kenapa Tuhan mendidik kita? Kita mau sama-sama belajar. Oke, yang pertama, ya, oke next. Ya, kita dididik sebagai tanda bahwa kita adalah anaknya. Ya, tentu kita tahu sama-sama sebagai seorang orang tua, tentu kita menginginkan anak kita menjadi baik. Dan saya tidak pernah lihat ya, mungkin jarang orang tua yang tidak pernah menegur anaknya. Mungkin kalau anaknya keasikan mainan HP ya, kemudian lupa garap PR, pasti kita menegur. Ya, ayo dikerjakan dulu PR-nya. Ya, pasti kita menegur. Atau misalnya anak kita pulangnya kemalaman tidak jelas, pasti kita menegur dengan tujuan supaya anak kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Ya, dari hal-hal yang kecil kita tentu ingin suatu saat kelak anak kita tidak menjadi salah terus. Ya, misalnya dari hal-hal yang kecil, contoh hal-hal yang kecil, misalnya kita lagi ngobrol sesama orang dewasa. Misalnya anak kita nyeletuk, Pih minta ini, Pih minta itu, rewel gitu kan. Nah, sebagai orang yang tua yang baik, ya tentu kita menegur dia setelah mungkin tamu kita pulang. Ya, jangan pernah
menyela pembicaraan orang tua. Tidak sopan dari hal-hal yang kecil seperti itu. Atau misalnya dalam soal makan, kalau makan misalnya nggak boleh sambil main HP. Itu hal-hal yang kecil ya. Tetapi kita mengajar anak kita, apakah tujuan kita untuk melampiaskan emosi kita, untuk melampiaskan kemarahan kita? Tentu tidak. Kita mendidik, menegur supaya anak kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, mungkin banyak kita lihat berita-berita sekarang, banyak orang tua yang menegur anak itu dengan membabi buta, bukan menegur lagi, mungkin malah menghajar, memarahi karena untuk melampiaskan emosi. Ya, orang tua banyak masalah, banyak persoalan, tidak ada jalan keluar, kemudian dia melampiaskan emosinya kepada anaknya. Ada hal-hal seperti itu zaman sekarang ya. Saking ruwetnya masalah, tidak tahu mau melampiaskannya kepada siapa. Akhirnya dia kadang melampiaskannya kepada anaknya. Menghajar secara membabi buta, menghajar secara tidak diperlukan. Tetapi kita mau belajar ayah yang benar-benar orang tua yang benar-benar orang tua. Yang mendidik, yang menegur dengan tujuan supaya untuk kebaikan. Ya, supaya untuk kebaikan, supaya tidak melakukan kesalahan yang sama, supaya tidak melakukan kesalahan itu lagi, supaya tidak jatuh di lubang yang sama. Ya, itu seperti orang tua yang menegur anaknya. Ya, tadi kita di sini sama-sama mengerti ya, tidak ada di antara kita sebagai orang tua yang tidak pernah menegur anak-anak kita. Kita pasti sering menegur supaya anak-anak kita ke depannya menjadi baik. Ya, kita ditegur supaya kita tahu apa sih kesalahan kita, apa sih yang harus kita lakukan. Ya, saya sebagai anak juga sering ditegur oleh orang tua saya, sering disiplin oleh orang tua saya supaya saya tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, mungkin kita sekarang sebagai seorang anak kadang kita tidak mengerti. Ya, kenapa orang tua kita melakukan seperti ini? Kenapa orang tua kita melakukan hal seperti ini? Ya, tetapi kita tahu, kita pasti tahu orang tua pasti mengasihi kita. Ya, sekarang di sini kita semua pasti punya orang tua, amin. Ya, di sini kita pernah punya orang tua, ada yang masih ada di dunia ini, mungkin ada yang sudah di surga. Ya, kita yakin dan percaya bahwa orang tua kita mengasihi kita. Ya, seingat kita ya, pasti kita pernah ditegur oleh orang tua kita. Dan sekarang kalau misalnya kita sudah punya anak, ya sudah memiliki anak, kita baru mengerti sekarang kenapa orang tua kita dulu menegur kita. Kenapa orang tua kita dulu mendisiplin kita untuk sebuah hal yang mungkin tidak benar. Mungkin untuk menjaga kelakuan kita, supaya kelak ya kita bisa survive ya, karena kita percaya bahwa kehidupan kita di luar sana itu macam-macam ya. Kalau misalnya dari kecil kita sudah dimanja, dari kecil misalnya untuk membebaskan masalah, mungkin hanya memberikan uang pada anak, kemudian kasih uang lagi sama anak, bikin masalah, kasih uang lagi, percayalah dia tidak akan survive di kehidupan. Saya pernah mendengarkan cerita seperti itu ya, bukan mendengarkan, mungkin menyaksikan, tahu sendiri. Ada seorang orang tua, dia benar-benar seorang yang kaya. Duitnya benar-benar banyak ya. Kita tahu sendiri, kadang dia nyumbang gereja juga tanpa hitung-hitungan. Ya, nyumbang gereja tanpa hitung-hitungan, nyumbang gereja tanpa hitung habisnya berapa sih gitu kan. Tetapi dia benar-benar memberi, tetapi dia lupa, dia punya anak yang agak memberontak dan dia lupa untuk mendidik anaknya. Setiap anaknya membuat masalah, dia selalu menyelesaikannya dengan uang. Kemudian mungkin pertama masih kecil ya, mungkin cuma hutang 10.000, tetapi anak ini merasa, kalau misalnya saya berbuat masalah, orang tua saya yang menyelesaikan. Kalau saya berbuat sesuatu, orang tua saya yang menyelesaikan karena papa saya duitnya banyak. Setelah itu karena merasa seperti itu, dia berbuat masalah lagi. Akhirnya nggak 10.000, 100.000, mungkin kemudian naik 1 juta.
dan kemudian ternyata dia punya hutang sampai miliaran. Ya, sampai papahnya itu menjual seluruh hartanya untuk bayar hutang anaknya dan itu juga kalau tidak salah tidak tertutup. Ya, itu kasih yang salah, kasih yang tidak menghajar ya, kasih yang tidak mendisiplin ya, kasih yang hanya mungkin menyelesaikan masalah tapi dalam tempo yang singkat, menyelesaikan masalah hanya untuk masalah saat itu juga. Ya, dan saya menyaksikan sendiri sampai akhir hidupnya orang ini tua ini nggak punya apa-apa, bahkan handphone, sepeda motor itu sampai nggak punya. Dan ternyata apakah anaknya berterima kasih sama dia? Ternyata tidak Bapak Ibu Saudara sekalian, anaknya terus menuntut, semua diberikan kepada saya, semua diberikan kepada saya. Yang penting hidup saya sukses, yang penting hidup saya aman. Ya sampai akhir hidupnya saya tahu sendiri Bapak Ibu, anaknya itu nggak datang ke papahnya. Nggak datang ke orang tuanya, entah di mana dicari aja nggak tahu. Ya tentu kita tidak menginginkan kelak buah hati kita, keturunan kita menjadi seperti itu. Kita menolong, tetapi menolong yang dengan penuh kasih, menolong dengan mendidik supaya kelak kehidupan dia kelak tanpa kita pun dia survive. Ya, dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau salah tentu harus bertanggung jawab. Kalau salah tentu harus dihadapi. Ya, kita mau belajar Tuhan kita, Tuhan yang seperti itu. Dia ingin kita belajar dari kesalahan kita. Mungkin kadang kita bertanya, Tuhan kenapa engkau nggak menolong kita? Kenapa kau nggak menolong saya saat ini? Hutang saya banyak Tuhan. Ya, kebutuhan saya banyak Tuhan. Masalah saya itu segunung. Masalah anak, masalah keluarga, masalah orang tua. Kenapa Tuhan gak menolong saya? Begitu mudahnya kalau Tuhan mau menolong kita dalam sekejap. Tetapi yang Tuhan inginkan, kadang Tuhan mendidik hidup kita. Mendidik supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Ya seperti juga orang tua kita mendidik kita, menegur kita supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Begitu juga Tuhan, saat kita melakukan kesalahan, saat kita punya masalah ada tujuan di balik itu. Supaya kita survive ya melalui kehidupan demi kehidupan. Karena jalan hidup kita panjang, gak cuma sampai hari esok, gak cuma sampai bulan depan, gak cuma sampai tahun depan. Tetapi jalannya masih panjang, banyak yang harus dilalui. Dan masalah kalau misalnya Tuhan menyelesaikan masalah kita hari ini, apakah kita punya jaminan tidak ada masalah di hari esok? Belum tahu. Ya, apakah tidak ada masalah di tahun depan? Belum tahu. Kita tidak pernah tahu apa yang akan kita hadapi di depan. Ya, tujuan Tuhan mendidik kita adalah supaya kita survive. Supaya kita tahu kesalahan kita itu adalah kasih Allah, kasih yang mendidik seperti seorang ayah yang mendidik anaknya. Kita mau sama-sama belajar yang bagian kedua. Sebagai jaminan kasih Allah kepada kita. Ya, saya lupa menulis ayatnya. Ya, sebagai jaminan kasih. Nah, selama kita mengasihi seseorang, tentu kita punya hubungan kedekatan, betul? Tidak mungkin kita langsung mengasihi orang yang baru kita kenal. Tidak mungkin kita langsung mengasihi orang yang lewat di jalan. Ya, suatu kasih itu timbul karena sebuah proses kedekatan. Nah, kasih Allah yang mendidik itu adalah sebagai bukti bahwa dia dekat dengan kita. Dia ingin dekat dengan kita, dia selalu dekat dengan kita. Apapun masalah, apapun persoalan kita, dia selalu ada dengan kita. Itu adalah sebagai salah satu bukti kenapa Tuhan menegur kita. Sebagai suatu bukti kedekatan hubungan kita dengan Allah. Ya, nggak mungkin dong kita menegur orang lain yang tidak ada hubungannya dengan kita, betul? Ya, tidak mungkin saya menegur orang yang baru kenal. Tentu saya harus punya kedekatan, tentu saya harus tahu sifatnya, saya tentu harus tahu perilakunya. Ada sebuah hubungan saya harus tahu kalau dia ditegur tidak tersinggung, kalau dia ditegur mau memperbaiki diri. Ada sebuah hubungan, nah itu sebagai sebuah bukti bahwa Allah adalah Allah yang dekat dengan kita, dia menganggap kita sebagai anaknya. Tentu sebagai orang tua saya tidak mungkin menegur anak orang lain, ya. Kecuali mungkin orang tua itu
eh, orang tuanya anak itu minta tolong gitu kan, itu lain masalah. Tidak mungkin saya menegur anaknya orang lain yang berbuat masalah ya. Tentu yang kita tegur adalah anak kita sendiri. Nah, karena itu ada sebuah proses kedekatan dan kadang sih apa ya namanya? Ada sesuatu hal yang lucu ya. Kadang saya merasa paribahasa gajah di pelupuk mata apa itu? Lupa. Yang kesalahan orang lain lebih terlihat. Ya pokoknya seperti itulah ya, berarti bahasa Indonesianya sudah terlupakan ya, pokoknya gajah di seberang mata apa di pelupuk mata itu paribahasanya itu. Padahal kalau ada yang tahu saya kasih kuis loh, hadiahnya diambil Pak Antipas. Sudah lupa itu yang, pokoknya itulah ya. Nah kadang kita melihat kesalahan orang lain itu lebih terlihat daripada kesalahan kita sendiri. Kadang saya merasa benar ya, kadang mungkin kita tidak sadar kita telah melakukan kesalahan. Kadang kita tidak sadar mungkin bicara kita berlebihan, ya, bercanda kita berlebihan, bercanda kita menyinggung orang. Kadang mungkin kita tidak sadar kesalahan kita sendiri, ya. Dan kadang bukan lucunya ya, memang kenyataannya kadang orang lain lebih tahu, orang lain lebih sadar akan kesalahan kita. Dan tentunya kita tidak boleh untuk apa ya? Cepat tersinggung. Ya mungkin kalau misalnya baru ditegur, terus kita, oh iya ya, kita mungkin agak emosi itu wajar ya, tetapi dalam berprosesnya waktu kita tentu mau belajar, memperbaiki kesalahan kita. Ya, minggu kemarin kalau tidak salah, kita mengantar Lena. Waktu itu agak gerimis hujan, dan depan SMP mana itu, yang Sokaraja Negeri, itu cukup padat Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah depan kita tuh bis, biasa kan kalau bis kan berhentinya mendadak gitu kan. Nah depan kita bis berhentinya mendadak, lah Pak Antipas juga ngerem mendadak. Ya ngerem mendadak dan ternyata ada suara di belakang, ceduk gitu kan. Nah, ceduk gitu kan di belakang, saya bingung apa ini ya, saya kira kita nabrak depan kita gitu kan. Ternyata ada anak SMA itu nyeruduk di belakang kita, ngerem karena kita ngerem mendadak, mungkin dia lagi ngebut juga ikut ngerem ya, akhirnya motornya nyeruduk gitu kan. Saya udah emosi Bapak Ibu, ya saya langsung buka jendela tuh, langsung buka jendela saya bilang, oh alah gitu kan, dengan itu nggak mungkin, oh alah itu nggak mungkin ya, pasti volumenya berkali-kali lipat Bapak Ibu ya, oh alah gitu ya, sudah siap-siap kuda-kuda mau marah gitu kan. Nah kemudian suami saya bilang, saya udah mau turun tuh Bapak Ibu ya, mau marahin tuh ya kan. Nah, suami saya bilang, Mami sini aja ya. Kalau Mami turun yang terjadi bukannya menyelesaikan masalah. Yang terjadi adalah keributan ya, keributan yang terjadi dan sampai situ sih berhenti dulu. Nanti terjadi keributan, kemudian suami saya yang turun. Kemudian saya menenangkan diri di dalam mobil, ya menenangkan yang kemarin aja saya nyerempet belum dibenerin gitu kan, tambah lagi gitu kan, saya pikir seperti itu ya. Wah sambil menenangkan diri, tapi tetap emosi juga ya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pikir kenapa ya Pak Antipas tidak mengizinkan saya turun. Coba kalau saya turun sudah habis itu ya, sudah terjadi keributan, bahkan mungkin masuk video TikTok viral. Ibu pendeta memarahi orang di tepi jalan gitu ya Pak ya, siap-siap Pak, untung tidak boleh turun Pak waktu itu. Nah tuh kemudian suami saya masuk, gimana Pi? Orangnya minta maaf, ternyata ada ibunya juga, ibunya di depan, anaknya di belakang, ibunya mendekati Papi minta maaf. Jadi ya gimana ya akhirnya saya maafkan, wah saya pikir iya ya, memang suami saya itu penuh maaf ya gitu kan. Nah, dan lain ceritanya kalau mungkin saya turun. Mungkin ceritanya kalau saya turun berkepanjangan ya Bapak Ibu ya. Emosi saya keluar gitu kan. Ya, emosi saya mungkin meluap-luap, bahkan mungkin sudah viral gitu kan. Itu lain ceritanya. Nah, kemudian saya berpikir, iya ya mungkin saya lebih harus bisa menenangkan emosi saya. Kadang begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang orang lain lebih bisa melihat kesalahan kita. Ya, dia menegur kita tentu dengan kebaikan. Tidak mungkin dong Pak suami saya menegur saya supaya untuk kejahatan saya, untuk menjebloskan saya, ya tidak mungkin. Dia menegur saya supaya saya bersikap lebih sabar, supaya saya bisa bersikap lebih berkepala dingin.
Nah di situ ya, kita membuktikan ada sebuah kedekatan kalau kita ditegur. Yaitu kasih Allah adalah kasih yang seperti itu. Ya, supaya seperti kita mempunyai anak. Kita menegur anak kita supaya dia tahu kesalahannya, supaya dia mau memperbaiki kesalahannya. Ya. Nah, yang kedua adalah supaya kenapa Tuhan menegur kita? Ini bukan yang kedua, ya. Ini kesimpulan. Oke, next. Kenapa kita perlu teguran? Ya, supaya kita dapat mengambil bagian dari kekudusan Allah. Ya, tentu Tuhan tidak ingin hidup kita bercela. Karena Tuhan itu kudus. Ya, Tuhan tentu ingin saat kita datang kepada Dia. Ya, saat kita mungkin nanti bertemu dengan Dia di sorga, kita adalah kita yang benar-benar seperti yang Tuhan inginkan. Ya, karena Allah itu kudus, tentu Dia ingin supaya kita siap. Ya, kita hidup seperti yang Dia mau. Supaya kita dapat tidak malu saat bertemu dengan Tuhan. Saya yang emosian, ketemu Tuhan tetap emosian. Ya, saya yang pemarah, ketemu Tuhan tambah pemarah. Ya, saya yang suka malas, kalau ke gereja mager istilahnya, ketemu Tuhan tambah mager. Ya, tentu Tuhan tidak ingin seperti itu. Ya, saat kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan ingin tentu dari diri kita yang terbaik. Amin. Mungkin sikap kita ada dua ya sekarang kalau menerima teguran. Menerima atau mungkin malah makin menjauh. Itu tergantung dari kita, tapi kita percaya dan kita yakin di sini. Kalau kita menerima teguran dari Tuhan, kalau kita menerima sebuah disiplin dari Tuhan, ya, tentu itu untuk kebaikan kita. Amin. Katakan pada kanan kiri Tuhan, kanan kiri Tuhan, kanan kiri kita, ya, ya, belakang kita. Oke, katakan apapun keadaanmu, Tuhan tetap mengasihi.